Mengapa sejarah dianggap sebagai guru terbaik? Karena setiap hari kita selalu diingatkan tentang pentingnya masa lalu. Sejarah membentuk kehidupan kita dan tempat kita hidup, baik itu keluarga, bangsa, budaya, bahkan agama yang secara historis merupakan bagian dari masyarakat pada umumnya. Cara kita memahami sejarah membentuk cara kita memandang dunia di masa kini dan memengaruhi cara kita memahami realitas masa depan. Pemahaman yang tepat tentang bagaimana sejarah membentuk masa kini dan masa depan sangat penting untuk memahami segala peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Selain berpengaruh terhadap dunia pada umumnya, peristiwa-peristiwa ini juga berpengaruh terhadap sejarah bangsa Indonesia. Berikut 10 peristiwa sejarah paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Pertama, wabah hitam 1346 sampai 1353. Epidemi Black Death, yang juga disebut wabah hitam atau wabah pes, di seluruh Eropa dan Asia, telah menjadi salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah. Wabah ini menewaskan 30-60% dari seluruh populasi Eropa saat itu, yang berkisar antara 75-200 juta jiwa. Pertumbuhan populasi tidak berlanjut sampai 1 abad kemudian, dan populasi global tidak pulih sampai abad ke-17. Gejolak agama, sosial, dan ekonomi yang mendalam akibat wabah hitam pun tak dapat terelakkan. Jumlah korban yang besar menyebabkan kekurangan tenaga kerja ekstrem yang membuat upah menjadi lebih tinggi untuk para petani yang masih bisa bekerja. Secara tidak langsung, wabah hitam juga membantu mematahkan otoritas absolut Gereja Katolik pada saat itu. Kedua, Pax Romana 27 SM 180M. Diambil dari bahasa Latin yang berarti perdamaian Romawi. Pax Romana adalah periode kedamaian selama 200 tahun di dalam Kekaisaran Romawi. Tentu saja hal ini adalah pencapaian yang luar biasa untuk sebuah kerajaan yang terkenal khas akan perang. Periode Pax Romana adalah puncak hegemoni Kekaisaran Romawi. Banyak inovasi yang dikembangkan pada masa itu dan masih digunakan sampai sekarang, seperti sistem pos, pipa ledeng, perbaikan rekayasa jalan, sistem hukum baru, dan berbagai kemajuan budaya. Pada saat itu, Pax Romana dianggap sebagai mukjizat karena tidak pernah ada kedamaian untuk waktu yang begitu lama dalam periode sejarah manapun. Konsep ini sangat berpengaruh dan para sejarawan telah menciptakan istilah-istilah varian seperti Pax Americana, Pax Mongolica, atau Pax Britannica untuk periode kedamaian hegemonik lainnya. Ketiga, jatuhnya Konstantinopel 1453. Peristiwa ini terjadi setelah pengepungan 53 hari oleh Sultan Mehmed II dari Ottoman yang masih berusia 21 tahun. Konstantinopel bukanlah sembarang kota. Itu adalah kota terkemuka di dunia dan telah menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi Timur selama 16 abad. Jatuhnya kota ini dianggap sebagai anugerah besar bagi umat Islam. Sebelumnya kota ini dianggap berperan dalam penyebaran agama Kristen, bahkan dinamai dari seorang kaisar Romawi, Konstantin. Setelah ditaklukkan Ottoman, kota ini menjadi benteng bagi umat Islam. Perebutan Konstantinopel menjadi awal ekspansi Ottoman ke Eropa. Pengepungan kota ini juga menandai penggunaan artileri pertama kali dalam pertempuran. Gelombang cendekiawan dan pengungsi Bizantium akibat serangan Konstantinopel berdampak pada Renaissance di Eropa Barat. Penaklukan Konstantinopel bukan hanya menandai runtuhnya Kekaisaran Bizantium, runtuhnya Kekaisaran Romawi selama 1500 tahun, dan kebangkitan Kekaisaran Ottoman, tetapi juga menjadi akhir dari abad pertengahan. Konstantinopel berganti nama menjadi Istanbul dan menjadi ibu kota Turki hingga tahun ke-1923. Keempat, Perang Sipil Amerika 1861 sampai 1865. Banyak yang berpikir bahwa Perang Saudara Amerika hanya memiliki implikasi di Amerika Serikat saja. Nyatanya, kemenangan pihak Uni atas Konfederasi menjadi kemunduran bagi kelompok pro-perbudakan pada saat itu. Setelah kemenangan Uni, Republik Amerika Serikat dipulihkan,
dan perbudakan dijadikan ilegal sebuah pukulan telak bagi perdagangan budak global dan monarki absolut. Peristiwa ini juga menjadi perang paling mematikan yang pernah dialami oleh Amerika Serikat. Sulit untuk membayangkan apa yang akan terjadi selama 150 tahun terakhir jika seandainya pihak unik kalah di Perang Saudara pada saat itu. Kelima, Reformasi Protestan 1517 sampai 1750. Sebagian besar dari kita pasti pernah mendengar tentang Reformasi Protestan. Terkadang peristiwa ini hanya digambarkan dengan sederhana dan hanya menceritakan Martin Luther yang memakukan 95 tesisnya ke pintu gereja. Nyatanya, gerakan sosiopolitik yang terjadi di Eropa pada saat itu memegang peranan penting dalam peristiwa ini. Reformasi Protestan mendatangkan konsekuensi ideologis, politis dan religius yang mendalam bagi masyarakat di masa mendatang. Pada awalnya, reformasi ini dimulai sebagai perjuangan agama yang mempertanyakan otoritas dan praktik absolut Gereja Katolik Roma, tetapi dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa Barat dan Tengah sebagai gerakan anti-feodal. Reformasi menyebabkan perpecahan antara Protestan dan Katolik, dan Gereja Katolik kehilangan monopoli agama atas Protestan. Dalam pengertian historis yang lebih besar, reformasi dianggap sebagai bentuk perjuangan melawan feodalisme. Dalam reformasi Protestan, akal dan budaya terbebas dari dominasi Katolik dan subordinasi gereja dengan negara melahirkan era ilmu pengetahuan dan sekularisme. Para pembaru yang pindah ke dunia baru juga memiliki pengaruh besar pada pendirian negara Amerika Serikat dan akan mencapai puncaknya dalam Perang 30 tahun. Baik zaman pencerahan maupun revolusi industri tidak akan mungkin terjadi tanpa reformasi Protestan. Keenam, Revolusi Medis abad 19 sampai 20 M. Bayangkan sebuah dunia tanpa dokter atau kedokteran modern. Sangat menakutkan, bukan? Sulit untuk mempercayai fakta bahwa beberapa abad yang lalu masih banyak anggapan bahwa penyakit disebabkan oleh roh jahat atau sebagai hukuman ilahi bagi orang yang berdosa. Hasil kerja Louis Pasteur tentang bakteri penyebab penyakit berhasil menyembuhkan banyak penyakit menular pada abad ke-19. Penemuan vaksin berhasil menyembuhkan penyakit mengerikan seperti cacar dan juga mengimunisasi anak-anak dari polio dan rabies. Setelahnya, Alexander Fleming menemukan penicillin sebagai antibiotik pertama pada tahun 1928 yang terbukti efektif melawan banyak infeksi bakteri yang mematikan. Perkembangan ini, bersama dengan kemajuan dalam teknologi, kimia, dan biologi, melahirkan era kedokteran modern.
Kesembilan, penemuan mesin cetak Gutenberg 1440. Mesin cetak mungkin menjadi penemuan paling penting selama 2000 tahun terakhir. Penemu asal Jerman, Johannes Gutenberg, memperkenalkan mesin cetak ke Eropa, merevolusi literasi dan bertindak sebagai katalis untuk penyebaran pengetahuan di seluruh dunia. Penemuannya adalah salah satu kekuatan pendorong utama di belakang Renaissance. Sebelum mesin cetak Gutenberg ditemukan, buku disalin dengan tulisan tangan dan dipatok dengan harga yang sangat mahal. Para biksu, penulis, dan kaum terpelajar bekerja selama berjam-jam dengan lampu minyak untuk membuat salinan literatur, teks-teks keagamaan, dokumen resmi, dan lain-lain. Dalam beberapa kasus, prosesnya bisa memakan waktu bertahun-tahun. Setelah Gutenberg membuat mesin cetaknya, buku-buku dapat dicetak dalam waktu yang sangat singkat. Pendidikan tidak lagi terbatas pada orang-orang tertentu saja. Pamflet politik dapat dicetak sebanyak-banyaknya dan memengaruhi gerakan sosial yang akan terjadi setelahnya. Mesin cetak Gutenberg mengubah dunia dan kehidupan sehari-hari manusia. Ke-10, Renaissance abad 14 sampai 17 M. Tokoh-tokoh seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Raphael adalah contoh kecil dari seberapa besar kontribusi Renaissance terhadap dunia. Salah satu periode sejarah dunia yang paling kaya akan budaya dan arsitektur ini menandai transisi akhir dari abad pertengahan ke periode modern. Renaissance memicu kelahiran kembali peradaban setelah wabah hitam, menyingkirkan kebodohan dan melahirkan perkembangan ilmu matematika dan astronomi. Buku-buku dicetak untuk pertama kalinya, memberi orang awam kemampuan untuk membaca sesuka hati. Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra maju ke tingkatan baru, peta dunia disusun dan peradaban baru ditemukan. Gagasan bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta pun berhasil disanggah. Renaissance adalah masa di mana para ahli mempertanyakan tradisi dan kepercayaan lama. Ciri khas budaya Renaissance yang paling khas adalah sifat dan pandangan dunia anti-feodal, sekuler, dan humanistik. Peristiwa ini menandai kebangkitan dunia dan awal dari era modern.